Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6 sekalian, apa kabarnya? Semoga tetap semangat. Semoga Allah berikan perlindungan. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan Allah berkahi setiap aktivitas kita. Baik, masih dalam pembelajaran diniyah. Kali ini bab kita adalah tentang fikih, yaitu adalah tentang sholat fardu. Sholat fardu di mana sholat wajib biasa kita sebut yang biasa kita lakukan sehari-hari ya 5 kali dalam satu hari. Nah, untuk sholat fardu ini pembahasannya akan kita bagi dua pertemuan. Yang pertama kita akan membahas tentang maknanya dan juga keutamaannya terlebih dahulu. Lalu kemudian di pertemuan berikutnya baru kita membahas tentang syarat-syarat dan rukun-rukun dalam sholat. Oke, teman-teman sekalian, kita lihat yang pertama ya sholat eh, yang pertama adalah tentang makna sholat. Oke. Makna sholat. Yang akan kita bahas ada dua. Yang kedua adalah keutamaan. Keutamaan sholat. Ya. Yang pertama makna sholat. Teman-teman sekalian bahwa sholat fardu atau sholat fardu itu berarti ada dua kata ya, sholat dan fardu. Karena ada sholat sunnah ya. Nanti kita akan bahas adalah sholat fardu atau sholat secara umum dulu ya, bahwa makna sholat itu adalah berarti doa. Doa, as-sholatu ad-doa. Jadi sholat itu adalah berarti doa secara bahasa. Kalau secara istilah adalah sholat itu sebagai sesuatu bentuk ibadah yang dilakukan dengan gerakan dan bacaan yang sudah ditentukan. Dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, dan juga eh, diakhiri dengan salam. Ya, takbiratul ihram. Ya, dan diakhir dengan salam, itulah yang disebut dengan sholat. Jadi suatu aktivitas yang dimana dilakukan dalam dengan gerakan dan bacaan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang disebut dengan sholat. Ya, jadi harus ada gerakan dan bacaan tertentu, tidak bisa sembarangan. Sholat juga merupakan cara menyembah Allah yang telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi terakhir Muhammad SAW. Hanya saja berkat rahmat Allah Ta'ala, Rasulullah diberi wahyu untuk memperbarui syariat sholat yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi Rasul-Rasul sebelumnya juga melaksanakan sholat. Hanya saja sholat yang kita lakukan sekarang berdasarkan perintah dan juga ajaran dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi bagaimana kita bisa sholat seperti yang Rasulullah sholat. Nah, itu adalah yang pertama makna sholat. Yang kedua adalah keutamaan sholat. Nah, keutamaan sholat bisa kita lihat. Yang pertama adalah, jadi kalau kita melaksanakan sholat, keutamaan itu kita punya sebuah kelebihan dan juga yang membuat kita menjadi semangat melakukan sholat tersebut. Yang pertama adalah sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu dalam sholat maksudnya, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kita bisa tulis di sini sholat yang pertama keutamaan adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sholat itu keutamaan dari sholat yang pertama. Yang kedua, ya, sholat memiliki keutamaan yaitu adalah merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat. Nah, dari hadis Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa amalan yang paling terbaik, yang paling afdol atau yang terbaik? Kata Rasulullah, beliau menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud mengatakan, lalu aku bertanya lagi,
Lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ibnu Mas'ud berkata, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, lalu apa? Aku bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Langsung jawab, jihad fi sabilillah. Jadi setelah dua kalimat syahadat, sholat kata Rasulullah merupakan ibadah yang paling afdal atau terbaik. Setelah itu baru birrul walidain, lalu kemudian jihad fi sabilillah. Itu yang disebutkan dalam sebuah hadis itu. Jadi teman-teman, setelah kita melaksanakan atau kita sudah bersyahadat, ya, kita alhamdulillah lahir dalam keluarga muslim. Berikutnya amalan terbaik yang menurut Rasulullah adalah sholat pada waktunya. Gitu. Jadi keutamaan kedua adalah amalan terbaik setelah syahadat. Lalu berikutnya teman-teman sekalian, yang ketiga, sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Ya. Yang ketiga, membersihkan dosa-dosa. Nah, kita simak maksudnya gimana sih membersihkan dosa-dosa? Nah, kita lihat di sini dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang 5 waktu kata Rasulullah. Yang pertama sholat 5 waktu, kemudian Jumat satu ke Jumat lainnya, Ramadan satu ke Ramadan lainnya, ya, itu bisa menghapuskan dosa. Itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini yang ketiga tadi menggugurkan dosa kita. Jadi menggugurkan atau membersihkan dosa-dosa kita. Kata Rasul, sholat 5 waktu. Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Ramadan satu ke Ramadan lainnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang selama orang tersebut tidak mendekati atau melakukan dosa besar. Jadi dari subuh ke zuhur itu bisa membersihkan atau menggugurkan dosa-dosa kita. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan seterusnya. Jadi ketika kita menjaga sholat 5 waktu itu, dari waktu ke waktunya Allah gugurkan dosa-dosa kita. Atau yang kedua, yang keempat ya, bisa juga, nah di sini bisa menggugurkan ya, kita sebut dengan menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa-dosa di sini membersihkan dosa-dosa. Selain menggugurkan dosa, sholat juga bisa membersihkan dosa-dosa kita. Bagaimana dalam sebuah hadis, sholat 5 waktu yang fardu kata Rasulullah itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu salah seorang di rumah kalian. Jika dia mandi di air sungai itu setiap 5 kali sehari. Jadi Rasulullah mengibaratkan sholat itu seperti seorang itu mandi, ya, mandi 5 hari sekali. Seperti ada orang itu mandi di sungai yang airnya itu mengalir melimpah, ya. Dan seorang itu mandi sehari 5 kali dalam sungai tersebut, tentunya tidak ada kotoran dalam tubuhnya. Itu sama seperti kita membersihkan dosa dalam diri kita dengan melakukan sholat, ya. Kemudian berikutnya adalah sholat merupakan cahaya di dunia dan di akhirat. Nah, kita simak hadisnya dari Abdullah bin Amr, ya, diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW membicarakan tentang sholat, lalu beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, kata Rasulullah, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya dan bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi teman-teman sekalian, kata Rasulullah, jika kita menjaga sholat kita, maka sholat itu akan menjadi cahaya bagi kita dan juga menjadi bukti yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Jadi teman-teman yang sholatnya masih bolong-bolong, itu harus dijaga supaya kita mendapatkan cahaya dan juga bisa menolong kita di hari kiamat. Oke? Jadi jangan sampai bolong-bolong lagi sholatnya. Yang terakhir, ya, sholat
keutamaan sholat itu adalah mengangkat derajat seseorang. Mengangkat derajat. Nah, hadisnya adalah mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan dengan sebab sholat. Jadi hadis dari Tsauban radhiyallahu an, bekas budak Rasulullah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda kepada Tsauban radhiyallahu an, hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud itu, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus satu kesalahanmu dengan sujud tersebut. Nah, jadi teman-teman, tentunya kita dalam sholat itu ada yang namanya sujud. Nah, kata Rasul, dengan memperbanyak sujud, itu Allah meninggikan derajat kita dan menghapus dosa kita. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian, kita bisa menjaga sholat kita dengan cara melaksanakannya 5 waktu satu hari, sholat wajib ya. Setidaknya sholat wajib terlebih dahulu yang kita perbaiki, lalu kemudian sholat pada waktunya, artinya ketika sholat subuh pada waktunya, zuhur sampai batas akhir zuhur, tidak melewati sampai misalnya kita sholat zuhur di waktu asar atau sholat asar di waktu maghrib, itu namanya tidak pada waktunya. Ya, kita termasuk orang-orang yang lalai kalau seperti itu. Ya, kemudian dengan menjaganya, melaksanakannya, dan juga dengan kita melaksanakannya pada waktunya, tidak melewati waktu yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi kita sekarang alhamdulillah sudah mudah dibantu dengan jam, ya, maghrib jam sekian, subuh jam sekian, asar, zuhur, dan lain-lain. Jadi dengan itu semoga kita bisa menjaga sholat-sholat kita, dan nanti kita akan mendapat cahaya dan juga mendapat perlindungan di hari kiamat nanti. Sekian teman-teman sekalian, itu tentang makna sholat dan juga keutamaan sholat. Semoga kita semakin bersemangat untuk menjaga sholat kita, dan juga jangan sampai kita melalaikannya. Sholat yang 5 waktu itu sehari, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.